Pada episode sebelumnya, Chang Yong-min di ruang ICU setelah berhasil melakukan operasi kepada ayah Jang Se-jin. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Aku ingin bertemu sebentar." Dr. Chang Yong-min mengira itu adalah mantan kekasihnya yang mengajaknya bertemu di tempat biasa mereka bertemu di masa lalu. Lalu dia memutuskan untuk pergi menemuinya dan meminta rekannya untuk menjaga ayah Jang Se-jin. Cha Yong-min mengendarai mobilnya dengan terburu-buru dan hampir menabrak Ko Sen-tak. Tiba-tiba saja, Ko Sen-tak mendapatkan telepon dari temannya untuk memberikan injeksi kepada ayah Jang Se-jin. Scene berganti. Terlihat Cha Yong-min datang ke tempat biasanya dia berjanji dengan mantan kekasihnya dahulu. Tapi setelah sampai di sana, dia tidak menemukan siapapun. Kemudian dia memutuskan untuk duduk di bangku di pinggir jalan dan membayangkan kenangan masa lalunya bersama mantan pacarnya dahulu. Kemudian, dia mendapatkan telepon dari dokter jaga di rumah sakit mengenai pasiennya yang merupakan ayah dari Jang Se-jin. Dokter itu mengatakan ada masalah dengan pasiennya karena tiba-tiba detak jantung pasien itu meningkat. Cha Yong-min mengatakan untuk tetap mengawasi pasien itu dan dia akan datang segera ke rumah sakit. Cha Yong-min mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon lagi dari rekan dokternya yang lain yang mengatakan tekanan darah pasien menurun. Dokter itu mengatakan apakah kemungkinan luka operasinya robek kembali. Cha Yong-min mengatakan itu tidak mungkin. Dan dari kejauhan, terlihat seorang pengendara sepeda motor yang memperhatikannya. Terlihat pengendara sepeda motor itu mencoba mengikuti mobil Cha Yong-min. Saat pengendara motor itu mengikuti mobil Cha Yong-min, tiba-tiba Cha Yong-min memutuskan untuk mengubah arah, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor itu kehilangan arah dan berbalik untuk mengikuti mobil Cha Yong-min. Scene berganti di rumah sakit, terlihat para dokter sedang memeriksa ayah Jang Se-jin. Mereka mengatakan harus segera melakukan operasi. Terjadi perdebatan karena itu merupakan pasien dari dokter Cha Yong-min. Dokter lain mencoba menghubungi Cha Yong-min, tapi tidak ada jawaban. Seorang dokter menelpon Ko Sen-tak. Saat itu dia sedang berada di luar rumah sakit dan melihat mobil ambulan yang datang berduyun-duyun. Di sana, Ko Sen-tak melihat dokter Cha Yong-min yang sedang terluka parah dan bersama pasien lainnya. Di dalam rumah sakit, terlihat seorang dokter yang terburu-buru untuk mengantarkan sampel darah yang akan diperiksa di laboratorium. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon, tapi dia tidak menjawab telepon tersebut. Dan flashback pun berakhir. Scene berganti di masa sekarang. Di sana terlihat Cha Yong-min yang berada di dalam tubuh Ko Sen-tak, memperhatikan jantungnya sendiri yang sedang berdetak. Dokter lain di ruangan itu mencoba memanggil Ko Sen-tak, yang dari tadi hanya mematung melihat tubuh Cha Yong-min. Akhirnya Ko Sen-tak alias Cha Yong-min tersadar dari lamunannya dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Rekan dokternya yang lain menjadi heran, mengapa tiba-tiba Ko Sen-tak menjadi sangat ahli dalam hal operasi. Itu mengingatkannya akan seseorang. Akhirnya semua membaik, sehingga arwah Cha Yong-min kembali ke tubuhnya dan meninggalkan tubuh Ko Sen-tak. Tapi Ko Sen-tak yang tiba-tiba tersadar menjadi sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba keadaan Cha Yong-min menurun. Ko Sen-tak yang bingung tidak bisa melakukan apa-apa. Itu mengakibatkan arwah Cha Yong-min terpental keluar dari tubuhnya. Arwah Cha Yong-min terlihat sangat lemah. Scene berganti. Di sana terlihat Jang Se-jin yang sedang menunggu di ruang rawat ayahnya. Dia menanyakan tentang Cha Yong-min. Dokter itu mengatakan Dokter Cha Yong-min mengalami kecelakaan dan sedang dioperasi. Mendengar hal itu, Jang Se-jin menjadi panik dan melari ke ruang operasi. Teman Cha Yong-min mendengarkan tentang itu menjadi terkejut. Di ruang tempat ayah Jang Se-jin dirawat, terjadi perdebatan antara para dokter. Jang Se-jin yang sudah sampai di ruang operasi melihat tubuh Jang Yong-min yang tidak berdaya dan dia menjadi sangat sedih. Ko Sen-tak yang masih bingung mengenai apa yang terjadi, tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini mengakibatkan arwah Cha Yong-min semakin lemah karena keadaan tubuhnya yang semakin menurun. Arwah Cha Yong-min melihat ke arah Jang Se-jin. Untunglah teman Cha Yong-min yang bernama Dr. An datang ke ruang operasi untuk menolong proses operasi. Dia menggantikan Ko Sen-tak
untuk melanjutkan proses operasi. Setelah melewati waktu yang cukup lama, akhirnya operasi pun selesai. Di ruangan lain, terlihat wakil direktur Hang Seung-won yang berbincang dengan dokter kepala yang menjelaskan tentang kecelakaan yang menimpa Cha Yong-min. Dokter kepala menjelaskan Dokter An yang membantu proses operasi Cha Yong-min. Scene berganti, memperlihatkan Cha Yong-min yang mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Dia berusaha untuk menerobos pintu itu tapi tidak bisa. Ternyata ruangan itu adalah tempat tubuhnya dirawat. Dia berbicara dengan Dokter An, tapi tentu saja Dokter An tidak bisa mendengarnya. Dokter lain bertanya, apakah semua berjalan dengan lancar? Dokter An menjawab, belum bisa dipastikan. Semuanya bisa diketahui jika Dokter Cha Yong-min sadar. Mendengar hal itu, Cha Yong-min tidak percaya dan mencoba menyentuh tubuhnya sendiri, tapi tidak bisa. Lalu Dokter An bertanya, apakah tadi itu Ko Seung-tak yang melakukan operasi? Dan dokter lain menjawab, ya, benar. Semua orang tidak percaya dengan hal itu dan mengatakan itu tidak mungkin. Di luar rumah sakit, Ko Seung-tak berpikir tentang apa yang terjadi pada dirinya. Membayangkan hal itu membuat dirinya menjadi takut. Tiba-tiba, temannya datang menghampirinya. Dia teringat akan pesan dokter kepala untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi kepada ayah Jang Sejin. Dia menanyakan apakah benar Ko Seung-tak yang melakukan operasi kepada dokter Cha Yong-min. Dan Ko Seung-tak menjawab, ya, aku yang melakukannya. Tapi Ko Seung-tak mengatakan dia tidak ingat bagaimana dia melakukannya. Di tempat lain, teman Ko Seung-tak teringat kejadian pada saat operasi. Dia melihat tingkah Ko Seung-tak yang mirip dengan dokter Cha Yong-min, tapi dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Kemudian, dia melihat Ko Seung-tak dan menghampirinya. Dia memintanya untuk menjelaskan bagaimana Ko Seung-tak bisa melakukan hal tadi, dan Ko Seung-tak menjawab kalau sebenarnya dia itu orang yang sangat berbakat. Di dalam ruang ICU, terlihat arwah Cha Yong-min mondar-mandir memperhatikan monitor yang terhubung dengan tubuhnya. Tiba-tiba dia melihat selang drainase yang terlepas dan dia mencoba untuk memasangnya kembali, tapi tidak bisa. Hal itu membuatnya menjadi marah. Kemudian datang seorang dokter yang mendekat, lalu dia teringat kejadian pada saat dia menyentuh tangan Ko Seung-tak, dan dia bisa memasuki tubuh Ko Seung-tak. Dan dia berniat untuk mencobanya kepada dokter itu. Tapi pada saat dia ingin menyentuh tangan dokter tersebut, tiba-tiba tangannya dipegang oleh seorang wanita. Itu membuatnya terkejut. Ternyata wanita itu adalah petugas kebersihan di rumah sakit itu. Wanita itu mengatakan kepada dokter tersebut agar tidak membuang sampah sembarangan dan memintanya untuk memungut sampah yang telah dia buang di lantai. Dan dokter itu pun akhirnya mengambil sampah tersebut dan mengucapkan maaf. Kemudian petugas kebersihan itu memasang selang drainase yang terlepas tersebut. Lalu berbicara dengan Cha Yong-min untuk jangan marah-marah dengan hal yang sepele. Melihat itu, Cha Yong-min menjadi terkejut dan mengikuti wanita itu sambil memanggilnya. Ternyata, petugas kebersihan itu sudah dirasuki oleh arwah lain yang berwujud laki-laki tua. Wanita itu yang tersadar menjadi bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Cha Yong-min mendekati arwah laki-laki tua itu dan mengatakan kalau baju yang dipakai oleh laki-laki tua itu adalah miliknya. Arwah laki-laki tua itu menjelaskan, saat Cha Yong-min memasuki tubuh dokter Ko Seung-tak, itu bisa membuatnya mati. Laki-laki tua itu mengatakan, kalau Cha Yong-min adalah hantu koma. Dan dia mengatakan hantu koma yang memasuki tubuh orang lain akan sulit untuk kembali ke tubuhnya sendiri. Cha Yong-min terkejut saat laki-laki tua itu menyebutnya dengan sebutan hantu koma. Arwah laki-laki tua itu mengatakan, oh iya, istilah hantu koma memiliki kesan yang negatif ya. Dan dengan itu dia menggantinya dengan sebutan HANTU koma. Ternyata arwah laki-laki tua itu bernama Socrates yang bisa dipanggil Tes. Kemudian Cha Yong-min protes tentang Pak tua itu yang memasuki tubuh wanita petugas kebersihan tadi. Dan dia menjawab karena dia hantu maka bisa saja melakukan hal tersebut. Lalu Cha Yong-min bertanya, lalu bagaimana tadi dia bisa memasuki tubuh orang lain pada saat di ruang operasi? Hantu itu menjawab dia juga tidak tahu. Atau mungkin kamu akan segera mati. Mendengar hal itu tentu saja Cha Yong-min tidak terima. Cha Yong-min kembali ke ruang ICU tempat tubuhnya berada. Dia merenung, dia tidak ingin mati seperti ini.
Tiba-tiba seorang perawat datang untuk menyuntikkan obat. Chang Yong-min berbicara dengan perawat itu tentang keadaan tubuhnya sendiri. Ko Seung-tak datang mengunjungi Cha Yong-min di ruang ICU. Cha Yong-min berbicara dengan Ko Seung-tak, tentu saja tidak mendapatkan jawaban darinya. Cha Yong-min mengatakan, pasti sekarang kamu senang melihat keadaannya seperti saat ini. Lalu Ko Seung-tak mengatakan, agar Cha Yong-min segera sadar, agar Cha Yong-min bisa mengatakan terima kasih kepadanya. Dan mendengar hal itu, Cha Yong-min menjadi kesal dan mengatakan jika dia sadar maka dia akan mengusir Ko Seung-tak dari rumah sakit itu. Keesokan harinya, kabar tentang Ko Seung-tak yang melakukan operasi kepada Dr. Cha Yong-min pun tersebar. Semua orang sibuk membicarakan hal itu. Di ruang ICU, para dokter melihat keadaan Cha Yong-min yang belum sadarkan diri. Tiba-tiba saja Profesor En masuk. Dia akan menyerahkan hasil EEG milik Cha Yong-min. Lalu dokter kepala bertanya, siapa yang meminta itu? Ternyata itulah permintaan dari wakil direktur Hang Sewon. Dari hasil EEG itu diketahui bahwa Dr. Cha Yong-min mengalami kerusakan otak karena tidak cukupnya oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh atau lebih dikenal dengan hipoksia. Di luar ruangan, terlihat Cha Yong-min sedang melamun dan hantu Pak Tes melihatnya. Tiba-tiba saja hantu lain datang dan berbicara dengan Pak Tes. Mereka berbicara tentang Cha Yong-min yang mungkin sudah menerima keadaannya sekarang. Di luar ruangan ICU, dokter kepala berbicara tentang Cha Yong-min. Dia mengatakan kalau Cha Yong-min sangat angkuh dan sombong. Mendengar itu, tentu saja Cha Yong-min tidak terima dan membatahnya. Scene berganti, Ko Seung-tak membeli minuman, dan di sana juga ada Cha Yong-min yang duduk meratapi nasibnya. Dia berkata, kamu beruntung masih hidup, masih bisa minum. Dia melihat ke arah Ko Seung-tak yang minum dengan menelan ludahnya sendiri. Dia teringat dengan hewan peliharaannya di rumah yang bernama Mandu, yang juga pasti akan kelaparan. Lalu Cha Yong-min berkata, ternyata selama ini orang di sekitarnya menjelek-jelekannya. Kemudian Ko Seung-tak berkata, aku? Dan rekan dokternya berkata, apa yang kamu katakan? Ko Seung-tak mengatakan, bukan salahku dia koma, itu takdirnya. Mendengar itu rekannya mengatakan, kalau Ko Seung-tak sangat kejam. Mendengar hal itu, Cha Yong-min menjadi marah. Cha Yong-min mengikuti Ko Seung-tak, tapi pada saat menuju ke luar rumah sakit, dia terhenti, seperti ada dinding penghalang yang membuatnya tidak bisa melewatinya. Lalu hantu Pak Tes datang untuk menjelaskan bagaimana itu semua bisa terjadi. Ternyata itu semua bisa terjadi karena letak tubuh Cha Yong-min itu sendiri, sehingga arwahnya hanya bisa melewati wilayah yang masih berada di sekitar tubuhnya saja. Berbeda dengan Pak Tes, yang bisa bebas keluar masuk rumah sakit tanpa ada batasan, karena dia adalah hantu orang yang sudah mati, bukan orang yang koma. Lalu hantu Pak Tes berkata, jika kamu merasa iri, maka mati saja. Scene berganti, terlihat wakil direktur sedang berbicara dengan dokter kepala tentang ayah Jang Se-jin. Wakil direktur mengatakan, jangan beritahukan hal itu kepada orang lain, karena dia bukan pasien biasa. Mereka berencana untuk melakukan kompresi secepatnya. Di ruang ICU, Cha Yong-min melihat tubuhnya sendiri dan menangis, dan dia memutuskan untuk berjalan ke luar ruangan. Namun tiba-tiba ada hantu koma yang menggeplak kepala Cha Yong-min. Itu adalah hantu koma ayah Jang Se-jin yang mencoba menghajarnya dan Cha Yong-min melarikan diri. Untung saja ayah Jang Se-jin tidak bisa melewati batas daerah itu. Lalu, hantu Pak Tes menjelaskan kalau ayah Se-jin merupakan hantu koma. Tapi Cha Yong-min mengatakan itu tidak mungkin karena operasinya berjalan dengan lancar dan sempurna. Lalu hantu Pak Tes mengatakan itu semua terjadi bukan karena operasi yang dilakukan oleh Cha Yong-min. Kemudian Cha Yong-min memutuskan untuk mengunjungi ayah Jang Se-jin di ruangan PIV. Di sana ada 2 orang penjaga. Tiba-tiba Jang Se-jin datang. Dia ingin masuk untuk melihat ayahnya, tapi pengawal itu tidak memperbolehkannya untuk masuk. Lalu Cha Yong-min teringat dengan pesan singkat yang diterimanya saat itu, yang mengatakan kalau Jang Se-jin ingin bertemu karena dia akan berangkat ke Amerika. Cha Yong-min berpikir, mengapa Jang Se-jin masih berada di sini, padahal waktu itu dia mengatakan agar segera pergi ke Amerika. Tiba-tiba kakak Jang Se-jin datang dan berkata, kenapa kamu selalu datang ke sini?
dan Jang Sejin mengatakan dia ingin melihat catatan medis milik ayahnya. Lalu kakaknya meminta untuk pergi dan berhenti mengganggu. Di sana terlihat Jang Sejin sangat sedih. Scene berikutnya, Dr. An meminta dokter lain untuk berbicara dengan mereka untuk membicarakan tentang dosis obat yang mereka berikan saat itu. Dr. An meminta dokter tersebut untuk menginjeksikan dosis heparin sebanyak 5.000 sekaligus. Lalu Dr. An bertanya, apakah dokter itu menginjeksikannya? Lalu dokter itu berkata, bukan dia yang menginjeksikannya, tapi dia meminta tolong kepada Ko Sentak. Karena saat itu dia sedang sakit perut, dokter itu ragu apakah dia memberitahu dosis saat itu adalah 1.000 atau 5.000. Lalu Cha Yong-min mencari Ko Sentak, dan tanpa sengaja dia memasuki tubuh Ko Sentak. Tiba-tiba ada pasien datang, dan Ko Sentak alias Cha Yong-min berhasil menolong pasien tersebut. Lalu Cha Yong-min menemui hantu Pak Tes untuk menanyakan bagaimana cara agar dia bisa keluar dari tubuh Ko Sentak. Dan Pak Tes memberitahukan caranya dan akhirnya berhasil. Lalu Pak Tes mengingatkan Cha Yong-min untuk jangan terus memasuki tubuh orang lain atau itu akan membuat dia tidak akan pernah bangun selamanya. Scene lain memperlihatkan Ko Sentak yang menelpon ibunya. Dia mengatakan tidak ingin menjadi seorang dokter. Bagaimana kalau dia menjadi penyanyi atau aktor saja karena dia memiliki wajah yang tampan. Tapi ibunya mengatakan kalau dia akan diusir jika melakukan hal tersebut. Cha Yong-min datang mengunjungi ayah Jang Sejin. Di sana, dia melihat hantu ayah Jang Sejin yang sedang bermain. Tiba-tiba kakak Jang Sejin datang. Dia berkata kepada ayahnya yang sedang koma. Seharusnya ayahnya mendengarkan perkataan Jang Sejin, sehingga dia tidak perlu bertindak sejauh ini. Scene berganti, memperlihatkan kakak Jang Sejin yang diikuti oleh Cha Yong-min menuju ke atap rumah sakit. Di sana sudah ada wakil direktur. Mereka berbicara tentang kecelakaan yang menimpa Dr. Cha Yong-min. Kakak Jang Sejin berkata, apakah wakil direktur yang menyuruh orang untuk mencelakai Cha Yong-min? Wakil direktur menjawab, tidak mungkin dia akan mencelakai robot penghasil uang di rumah sakitnya ini. Di tempat lain, Ko Sentak teringat tentang temannya yang memintanya untuk memberikan injeksi heparin sebanyak 5.000. Tapi kemudian temannya itu bertanya, apakah mungkin dia memintanya untuk memberikan injeksi 1.000 atau 5.000? Di saat sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Ko Sentak dikejutkan oleh saudara sepupunya, yaitu wakil direktur. Dia membicarakan tentang operasi Dr. Cha Yong-min. Dia sudah memutuskan nama Dr. An di sana karena dia tidak mau ada noda dalam karir Ko Sentak. Mendengar hal itu, Ko Sentak menjadi sangat heran. Scene berganti. Cha Yong-min mengikuti Ko Sentak. Dia berkata dengan menjadi hantu dia bisa mendengarkan semua orang dan mengetahui banyak hal. Tapi, dia merasa saat di ruang operasi saat itu, Ko Sentak mencoba untuk membunuhnya, bukan menolongnya. Dia mencurigai kalau Ko Sentak ikut dalam rencana untuk menyingkirkannya dan ayah Jang Sejin. Tiba-tiba, Ko Sentak mendapatkan telepon dari temannya yang memintanya ke ruang ICU untuk memeriksa keadaan Cha Yong-min. Mereka berdua pun bergegas ke ruang ICU dengan Cha Yong-min yang merasuki tubuh Ko Sentak.